Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aydan jalla sya'nuhu fi ayatin ukhra. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala aydan jalla wa 'ala. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarral umuri muhdatsatuha. Inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa dhalalatu ahluha finnar. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, al ikhwah wal akhwat. A'azzakumullah. Alhamdulillah. Di malam hari ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah Azza wa Jal di salah satu tempat yang Nabi mengatakan tempat ini adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga, yaitu baitun min buyutillah, masjid min masajidillah, rumah dari rumah Allah, masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan insyaallah di malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dalam membahas kitab Manhajus Salikin wa Tawdih al-Fiqh fid Din li fadilati Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah. Kita akan melanjutkan pembahasan terkait dengan syurutus shalah, di antara syarat sahnya salat. Ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Di pertemuan yang telah berlalu telah kita bahas terkait dengan syarat salat yang dijelaskan oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di dalam kitab ini. Di antaranya kita menambahkan 3 syarat sah salat yang telah dimaklumi, yang beliau tidak menyebutkan di buku. Yang pertama yaitu Islam. Orang yang kafir salatnya tidak diterima. Yang kedua, aqil. Orang yang salat itu harus orang yang berakal. Orang gila tidak wajib salat. Yang ketiga yaitu tamyiz. yakni fahimal khitab wa yuhsinu ay yaruddal jawab. Seorang dikatakan tamyiz itu kalau dia faham pembicaraan dan kalau dia menjawab sesuatu yang ditanyakan, dia menjawab dengan baik sesuai dengan apa yang ditanyakan. Ini namanya tamyiz. Kemudian beliau juga menyebutkan di buku ini terkait dengan syarat sahnya salat itu yaitu dukhulul waqti. Ini sudah kita bahas. Bahwasanya di antara syarat sahnya salat itu masuknya waktu. Salat yang dilakukan dalam keadaan waktu itu belum masuk tidak sah. Kemudian juga beliau menyebutkan terkait dengan satrul aurah, menutup aurat. Itu juga termasuk dari syarat sahnya salat yang telah dijelaskan oleh Syekh dan telah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Kemudian berikutnya di malam hari ini kita akan bahas terkait pembahasan yang ada di halaman 65 dari buku cetakan Dar Ibnul Jauzi dalam kitab Ad-Dalil ala Manhajus Salikin.
ad-dalil ala manhajis salikin. Kita perhatikan ma'asyiral muslimin azakumullah. Di antara syarat sahnya salat yang beliau sebutkan di pembahasan malam hari ini, kata beliau, wa minha, dan di antara syarat sahnya salat itu istiqbalul qiblah. Istiqbal itu artinya menghadap, mengarahkan pandangan kalau kita melihat kepada arah kiblat, yaitu Ka'bah. Tapi jika bagi orang-orang yang mereka tidak melihat Ka'bah secara langsung, maka mereka cukup mengarahkan posisi tubuh mereka, bagian depan tubuh mereka hadapkan. Bagi orang yang tidak melihat kiblat. Kalau kita di Indonesia ini tidak melihat kiblat, jadi kita hanya mengarah ke arah kiblat, yaitu Ka'bah. Istiqbalul qiblah, menghadap ke arah kiblat ini adalah perintah Allah Azza wa Jalla. Jadi ini bukan sesuatu yang hukumnya boleh menghadap, boleh tidak. Salat menghadap kiblat itu perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dan diamalkan Nabi SAW. Tidaklah pernah Nabi SAW melakukan satu salat pun kecuali beliau melakukan salat dengan menghadap ke arah kiblat. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian kita bahas dari pembahasan yang dijelaskan oleh Syekh di sini. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Ini surah Al-Baqarah. Dalil penegasan akan diwajibkannya seorang salat untuk menghadap ke arah kiblat. Apa kata Allah? Allah katakan, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Allah mengatakan, wa min haitsu, dari arah manapun, kharajta, engkau keluar, fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu, syatral masjidil haram, ke pertengahan masjidil haram, yaitu maksudnya ke arah Ka'bah, karena Ka'bah itu pas di pertengahan masjidil haram. Dan para ulama menyebutkan terkait dengan ayat ini adalah perintah yang betul-betul jelas dan tegas dari Allah Azza wa Jal untuk memerintahkan nabinya salat menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini perintah dijelaskan oleh para ulama, itu datang ketika Nabi SAW sudah berhijrah ke kota Madinah. Nah, sebelumnya kiblat itu menghadap ke Baitul Maqdis, bukan menghadap ke arah Ka'bah. Kemudian ketika Nabi SAW telah berada di Madinah, telah berhijrah ke kota Madinah, maka Allah Azza wa Jalla menurunkan ayat ini, perintah, wa min haitsu kharajta fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Dari manapun kamu keluar, kata Allah, maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ini tegas dari Allah Azza wa Jalla, perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah. Perintah untuk menghadap ke arah Ka'bah. Nah, ini jelas ya. Dari segi dulu kiblatnya kaum muslimin itu menghadap ke arah Baitul Maqdis. Kemudian Allah Azza wa Jalla merubah arah kiblat tersebut menghadap ke arah Ka'bah yang ada di kota Mekah. Kemudian ma'asyiral ikhwah azakumullah. Jadi ini perintah ya. Betul-betul perintah. Jadi semampunya kita lakukan perintah itu. Dan hukum asal perintah itu adalah wajib. Ini pada hukum asalnya al-aslu fil amri lil wujub. Adanya perintah di dalam syariat Islam, apakah dari Al-Quran ataupun dari hadis Nabi, itu menunjukkan akan sebuah kewajiban. Sampai ada dalil yang memalingkan dari kewajibannya. Baik. Kemudian kata beliau di sini, fa in ajaza an istiqbaliha limaradin aw ghairihi saqata. Kama tasqutu jami'ul wajibat bil ajzi anha. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah, kata beliau di sini, fa in ajaza an istiqbaliha, maka jika atau kalau seorang hamba itu ajaza, kalau seorang hamba itu ajaza artinya tidak mampu, memiliki halangan. Kalau dia tua, orang yang tidak mampu sudah tua. Tapi kalau dia kesulitan, disebut dengan ajaz, orang yang tidak punya kemampuan. Kalau ada orang yang tidak mampu, sulit
untuk menghadap ke arah kiblat. Tadi kan perintah sholat harus menghadap kiblat. Tapi bagaimana dengan orang-orang yang sulit dan tidak bisa untuk menghadapkan dirinya ke arah kiblat? Seperti orang yang sakit misalnya, terbaring di tempat tidur, tidak bisa bangkit, wudhu pun susah, dia sholat dalam keadaan bernajis terkadang, ya, walaupun ada najisnya, tidak ada yang bisa membersihkan. Dia berada di atas pembaringan, mau tayamum juga tidak bisa. Maka dia sholat walaupun ada najis yang melekat. Tapi bagaimana dengan menghadap kiblat? Bukankah itu perintah dan merupakan syarat sahnya sholat? Maka dia pada saat itu disebut dengan ajaz, orang yang tidak mampu. Maka jika ada orang yang tidak mampu untuk menghadap kiblat, kata Syekh, limaradin, apakah itu karena sakit, au ghairihi, atau karena selain itu, kan banyak orang nggak menghadap kiblat itu banyak. Ada yang sakit nggak bisa. Kemudian ada juga orang yang berada di atas kendaraan. Ada juga orang yang berada di atas ketidaktahuan arah kiblat. Dia sudah cari, tapi tidak tahu arah kiblat itu di mana. Berada di tengah hutan, tidak ada alat-alat yang bisa dia jadikan untuk bisa melihat mana arah kiblat yang benar. Ini namanya ajaz, nggak punya kemampuan. Apa yang terjadi bagi orang yang seperti ini? Kata beliau, saqata, telah gugur kewajiban menghadap kiblat itu. Gugur, artinya kewajiban itu, perintah itu disertai dengan kemampuan. Jika tidak ada kemampuan, perintah akan gugur. Yang kewajiban terhadap seorang muslim itu akan gugur. Sebagaimana ketika Nabi SAW memerintahkan kepada seorang laki-laki untuk sholat dalam keadaan berdiri. Ketika dia mengeluhkan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kuntu an-nabi bawazir, aku kena penyakit ambeien katanya. Apakah aku tetap harus sholat tegak? Maka Nabi mengatakan, sholli qa'imah. Engkau tegakkan sholat tetap dalam keadaan berdiri. Itu perintah Nabi. Tapi ketika tidak mampu, Nabi sebutkan di sini, fa illam tastati' faqa'ida. Kalau tidak mampu berdiri, duduk. Fa illam tastati' fa'ala jambin. Kalau memang engkau tidak mampu juga, maka engkau sholat berada di atas pembaringan. Artinya apa? Kewajiban, perintah yang bermakna wajib itu akan gugur disertai ketidakmampuan dari seorang hamba. Kama tasqutu jami'ul wajibat bil ajzi anha, sebagaimana akan gugur seluruh kewajiban jika tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Semua, salat berdiri, perintah menghadap kiblat, puasa di bulan Ramadan, semua yang Allah perintahkan jika tidak ada kemampuan gugur. Hanya saja nanti dilihat, ada yang gugurnya itu dia diringankan. Kalau sholat tadi diringankan, berdiri nak mampu diringankan jadi duduk, duduk nak mampu diringankan jadi berbaring. Tapi kalau puasa di bulan Ramadan itu kewajiban. Jika seorang tidak mampu, maka dia membayar qada, mengganti di hari yang lain. Apakah karena sakit? Allah katakan, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhar." Barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang musafir, hendaknya dia ganti di hari yang lain. Atau ada orang yang tidak mampu untuk mengganti juga, maka dia membayar fidyah ketika itu. Dan ini ma'asyiral muslimin azakumullah. Jadi ini berlaku pada semua hukum. Menghadap kiblat ini perintah yang betul-betul tegas dalam Al-Quran. Hanya saja dia akan gugur disertai dengan al-ajzu, yaitu ketidakmampuan. Apakah karena sakit dan selainnya. Apa dalilnya? Kenapa gugur perintah menghadap ke arah kiblat kalau ada udzur, ketidakmampuan? Dalilnya adalah firman Allah dalam surah At-Taghabun ayat yang ke-16. Allah berfirman, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Jadi perintah itu kan dilakukan disertai dengan ketakwaan. Ketakwaan itu tidak akan boleh untuk dilakukan jika kita tidak memiliki kemampuan. Artinya apa? Dalam artian kita tidak melakukan perintah yang menyulitkan dan kita tidak mampu untuk melakukan itu. Fattaqullaha mastata'tum. Allah katakan, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian. Kalau kita mampunya sholat, sudah cari-cari kiblat tapi nggak dapat, ya apa boleh buat. Kita sudah mencari-cari arah kiblat,
tapi tidak ada manusia yang bisa ditanya. Kemudian mau menggunakan kompas juga tidak membawa kompas. Mau mencari sinyal internet juga untuk mencari arah kiblat juga tidak didapatkan. Kalau seperti ini apa boleh buat? Salatlah dimanapun kita menghadap ke arah tersebut. Ini jika tidak memungkinkan. Kalau kita mengetahui arah timur dan barat, ya, maka di situ kita bisa salat antara timur dan barat. Karena Nabi SAW bersabda, kata Nabi, bainal masyriqi wal maghribi qiblah. Antara timur dan barat itu adalah kiblat. Walaupun miring sedikit, maka itu semua dimaafkan. Timbul pertanyaan kepada kita, bagaimana dengan orang yang mereka tidak mengetahui arah kiblat? Setelah selesai salat, kemudian ada orang yang mendatangi dia dan memberitahukan bahwasanya dia salat tidak menghadap ke arah kiblat. Tadi dia sudah cari, tidak ada orang. Sudah berusaha, tidak dapat arah kiblat. Tapi begitu selesai salat, dilihat oleh orang, ternyata dia salat tidak menghadap ke arah kiblat. Bagaimana dengan orang seperti ini? Apakah salatnya sah? Jawabannya sah. Kenapa? Karena dia sudah berusaha dan dia menegakkan ibadah sesuai dengan kemampuan dia. Apakah dia mesti mengulangi salatnya? Tidak perlu. Kenapa? Karena saat dia melakukan ibadah tersebut, memang dia berada di atas ketidakmampuan untuk mencari arah kiblat. Dan dia telah berusaha untuk itu. Maka dia tidak perlu untuk mengulangi salatnya. Karena itu sudah sah dan dicatat sebagai amalan yang mendapatkan pahala insyaallah ta'ala. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azakumullah. Ini dalil tegas ya dalam Al-Quran. Perintah untuk menghadap ke arah kiblat. Kemudian kata beliau, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yusalli fi as-safarin nafilata ala rahilatihi haitsu tawajjahat bihi. Muttafaqun alaih. Kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah berikutnya, kata beliau, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu yusalli fi as-safar an-nafilah ala rahilatihi. Beliau melakukan salat ketika bermusafir ala rahilatihi. Itu ketika salat sunnah. Fis safar an-nafilah. Beliau melakukan salat sunnah ala rahilatihi. Di atas kendaraannya. Ini dikenal hadis masyhur. Riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Riwayat Imam Al-Bukhari, Imam Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa pernah kejadian Nabi SAW salat ketika itu salat sunnah, bukan salat wajib. Beliau SAW salat sunnah ala rahilatihi, di atas kendaraan. Tapi jangan dipahami kendaraan di sini adalah kendaraan seperti zaman sekarang. Kendaraan Nabi SAW saat itu adalah al-ba'ir, ya, an-naqah, ya, unta. Itu yang digunakan untuk dijadikan sebagai kendaraan oleh Nabi SAW pada saat itu. Maka Nabi SAW salat sunnah ketika bermusafir di atas unta. Salat sunnah ketika bermusafir di atas unta. Bagaimana posisi menghadap kiblatnya Nabi? Disebutkan dalam hadis ini, haitsu tawajjahat bihi, kemanapun arah unta itu menghadap. Jadi apa boleh buat? Unta itu kan nggak mungkin jalan lurus terus. Pasti dia akan berbalik ke kiri dan ke kanan, akan belok ke kanan, akan belok ke kiri. Nah, tidak mungkin untuk mengarah jalan lurus terus menerus. Ini menunjukkan kepada kita, ma'asyiral muslimin a'azakumullah, ketika seorang berada di atas ketidakmampuan, maka itu adalah udzur untuk dirinya. Itu adalah udzur. Perjalanan harus dijalankan. Salat juga harus ditegakkan. Jangan sampai menunggu kemudian lewat waktunya. Maka Nabi SAW salat sunnah di atas kendaraan kemanapun arah unta itu menghadap. Baik, ini ma'asyiral ikhwah azakumullah. Kemudian kata beliau di sini, wa fi lafdhin, dalam lafaz lain, dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim juga, ghaira annahu la yusallil maktubah, tapi beliau itu hanya melakukan salat sunnah, bukan salat wajib. Hanya salat sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kesimpulannya, dalam permasalahan menghadap kiblat, di sini kita bisa memetik 3 pembahasan. Yang pertama terkait dengan orang yang melihat Ka'bah langsung. Terkait dengan orang yang melihat Ka'bah secara langsung, seperti orang yang tinggal di pinggiran kota Mekah dan mereka memang sholatnya itu di Masjidil Haram. Mereka melihat Ka'bah. Kalau seperti ini, maka wajib bagi mereka dan harus untuk sholat menghadap ke arah Ka'bah, menghadap ke arah Ka'bah, melihat Ka'bah dia. Jadi dia sholat pas di hadapan Ka'bah. Ini
Kesimpulan yang pertama. Yang kedua, bagi orang yang tidak melihat, kita di Indonesia tidak melihat Ka'bah, maka kalau seperti itu keadaannya, kita hanya mengarah, ya, menghadap ke arahnya saja, arah kiblat yaitu Ka'bah. Mana arah yang kita dapati? Apalagi zaman sekarang banyak sekali aplikasi yang memudahkan untuk melacak arah kiblat, baik dengan kompas atau ada aplikasi-aplikasi yang bisa mengarahkan kita. Cukup dengan arah. Adapun ketika misalnya miring sedikit, la ba'sa bihi. Yang sedikit itu tidak masalah. Ya, yang sedikit itu tidak masalah. Asyai'ul yasir yu'fa. Sesuatu yang sedikit itu dimaafkan. Al-qalilu la yu'tabar. Sesuatu yang sedikit itu tidak dianggap. Jadi kalau hanya miring sedikit, ya, jangan sampai karena arah kiblatnya, oh miring sedikit ini sesuai dengan arahan kompas kita miring sedikit. Ternyata ketika miring sedikit, akhirnya safnya semakin miring-miring, ya, semakin tidak jelas karu-karuan. Maka yang seperti ini tidak masalah. Kita ikuti saja arah kiblat sesuai dengan apa yang kita mampu. Yang ketiga, dari kesimpulan pembahasan sholat menghadap kiblat, yaitu orang yang bingung, yang dia nggak tahu, sudah mencari-cari nggak tahu, maka dia mencari saja arah timur dan barat. Antara timur dan barat, kata Nabi SAW, itu adalah kiblat. Itu adalah kiblat. Ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Kemudian pembahasan kita yang terakhir dalam permasalahan di malam hari ini terkait dengan di antara syarat sahnya salat setelah menghadap kiblat. Beliau mengatakan wa min syurutiha an-niyah, dan di antara syarat sahnya salat juga yaitu niat. Yaitu niat. Nah, ini niat ini maqamuha fil qalbi. Para ulama menjelaskan niat itu tempatnya di hati. Para ulama mengatakan barang siapa yang sengaja mengeraskan niat, maka sungguh dia telah terjatuh dalam perbuatan bid'ah, karena itu tidak dilakukan Nabi SAW sama sekali. Nah, ini kekeliruan banyak zaman sekarang. Kita lihat orang yang mempelajari mazhab Syafi'i, yang mereka mengatakan bahwa Imam Syafi'i itu mengajarkan kepada penganutnya, pengikut mazhabnya, untuk mengeraskan niat. Ya, misalnya salat maghrib, usolli salat al-maghrib 3 rakaat. Kalau dia makmum dia katakan makmuman, kalau dia imam dia katakan imaman, ya. Kemudian dikatakan mustaqbilul qiblah lillahi ta'ala misalnya. Baik. Apakah ini murni dari Imam Syafi'i yang seperti ini? Jawabannya tidak. Tidak ada satupun ucapan Imam Syafi'i yang beliau mengatakan bahwasanya niat itu diucapkan dan dilafadzkan. Tidak ada. Itu hanya ucapan yang dikenal dari para pengikut Imam Syafi'i. Ya, jadi kalau ada pendapat melafadzkan niat, itu berasal dari orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Ya, orang yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dari ulama-ulama Syafi'iyah, bukan Imam Syafi'inya, tapi ulama-ulama yang bermazhab Syafi'iyah. Dikenal ya seorang imam ulama yang bernama Abu Abdillah Az-Zubairi. Ini ulama dari mazhab Syafi'i, ulama besar ini. Keilmuannya kuat dan sangat banyak. Abu Abdillah Az-Zubairi ini, beliau dijelaskan oleh para ulama, diantaranya dibantah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Imam An-Nawawi, kenal ya? Imam An-Nawawi, Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, seorang ulama juga bermazhab Syafi'i. Ya, seorang ulama bermazhab Syafi'i. Imam An-Nawawi membantah. Siapa yang dibantah? Abu Abdillah Az-Zubairi. Abu Abdillah Az-Zubairi ini salah memahami ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, ya, ketika permasalahan haji, ya, beliau menyebutkan ketika fase ihram, seorang mengucapkan, ya, labbaik Allahumma hajjan kalau dia haji, kalau dia umrah dulu, labbaik Allahumma umrah, ya. Beliau sebutkan itu ketika seorang berihram. Tapi Abu Abdillah Az-Zubairi, ya, seorang ulama besar ini, beliau memetik kesimpulan bahwa di situ adalah dalil bahwasanya Imam Syafi'i itu mengeraskan lafaz niat. Nah, coba lihat. Salah paham, padahal itu adalah ucapan ketika seorang berihram, labbaik Allahumma umrah atau labbaik Allahumma hajjan. Baik, ini ma'asyiral muslimin a'azzakumullah. Abu Abdillah Az-Zubairi menyangka bahwasanya Imam Syafi'i itu mengeraskan lafaz niat di situ. Ya kan? Makanya dibantah oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan para ulama-ulama dari kalangan mazhab Syafi'i juga membantah Abu Abdillah Az-Zubairi ini. Ya kan? Nah, inilah
bahayanya ketergelinciran seorang alim. Kalau ada seorang ulama yang dituakan, kemudian dia dianggap sebagai ulama dan menjadi ulama tersohor, orang-orang merujuk mengembalikan seluruh perkara agama kepada dia, ketika dia terjatuh dalam ketergelinciran, maka pemahamannya akan dianut sampai manusia akhir zaman. Coba lihat, makanya sampai sekarang, zaman sekarang kalau kita lihat ada orang yang melafaz-lafazkan niat, seperti itu. Itu adalah nukilan-nukilan yang dikembalikan kepada seorang ulama dari kalangan mazhab Syafi'i, namanya Abu Abdillah Az-Zubairi ini. Bukan dari Imam Syafi'i. Bukan dari Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Sangat bahaya sekali ya seorang alim. Apalagi orang yang jahil. Orang yang tidak mengerti ilmu agama misalnya. Itu lebih berbahaya lagi tentunya. Seorang alim saja kalau tergelincir itu sangat berbahaya, apalagi seorang yang betul-betul tidak mengenal ilmu agama. Ini ma'asyiral muslimin, a'azzakumullah. Baik. Jadi tentang permasalahan niat, maqamuha fil qalbi, tempatnya di dalam hati. Dan niat itu tidak perlu untuk dikeraskan. Sangat banyak mudaratnya kalau niat itu dikeraskan. Ya, pertama itu akan lebih menimbulkan riya di hati manusia. Dia sholat selalu dikeraskan. Itu bentuk riya. Ya, bentuk riya. Yang kedua, para ulama menyebutkan bahwasanya ketika seorang mengeraskan niat, ya, itu akan mempersulit dirinya sendiri. Setiap amal ibadah yang mau dilakukan niat. Mau sholat niat, mau sedekah, mau masukkan uang ke dalam celengan masjid juga niat dulu dan harus dikeraskan. Coba betapa banyak ibadah yang dilakukan dan semuanya mau dikeraskan. Ya, ini sesuatu yang tidak mencocoki sunnah Nabi. Dan Nabi SAW tidak pernah dinukil sama sekali ketika beliau sholat mengeraskan niat, tidak pernah. Demikian pula kalau kita kembalikan kepada amalan para sahabat, mereka juga tidak pernah mengamalkan itu. Demikian pula generasi di bawahnya, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, mereka tidak mengamalkan itu. Oleh karena itu, kenapa kita mesti mengkedepankan ucapan para imam-imam yang kita katakan mereka adalah para ulama, sementara di atasnya para ulama, Nabi dan para sahabat tidak mengamalkan untuk mengeraskan niat. Jadi kembali kepada salaf yang lebih terdahulu dibandingkan oleh para ulama. Andai kata misalnya mengatakan, kita kan mengikuti dari pendapat sebagian ulama mazhab Syafi'i. Kita katakan, apakah itu tolak ukur? Apakah kita tidak langsung mengembalikan kepada Rasul? Ataukah kepada amalan para sahabat? Apakah mereka melakukan? Nyatanya kan tidak. Oleh karena itu para ulama, ulama-ulama salaf, ulama-ulama us-sunnah, mereka tidak terjatuh dalam perkara mengeraskan niat. Bahkan Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan bahwasanya itu termasuk bid'ah, penyelisihan terhadap syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Hadha huwa, wallahu a'lam bishawab, waqtafi bihadzal qadar. Ini yang dapat kita bahas dalam pertemuan kali ini. InsyaAllah di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan kembali di pembahasan terkait dengan tempat-tempat yang dilarang seorang hamba itu untuk menegakkan salat. Hadza huwa wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.